Nama saya Edi Jatmiko, saya seorang seniman seni rupa dan sekaligus seorang dosen di ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kali ini saya membahas tentang unsur seni rupa yang paling mendasar, yakni sebuah garis. Sebelum kita memulai pembahasan, para peserta yang sudah memegang kertas dan alat tulis, mari kita bermain sebentar untuk membuat sebuah garis. Saya mohon untuk membuat garis yang sebelah kanan. Garis lurus dari atas ke bawah tetapi tidak menabrak tepian kertas. Digoreskannya dalam sekali tarik, kalau bisa sekali tarikan nafas tanpa berhenti. Kemudian garis lurus kedua, tetap jaga jaraknya, sebisa mungkin dioptimalkan jarak dari bawah ke atas itu sama. Garis lurus yang pertama, buatlah dari atas ke bawah. Garis lurus yang kedua, buatlah dari bawah ke atas. Dengan satu tarikan tanpa berhenti. Jangan nabrak tepian kertas. Jika ingin challenge-nya lebih, maka kertasnya vertikal. Namun bila ingin medium, kertasnya landscape saja. Jika sudah, silakan membuat garis zigzag yang tengah. Sama, jangan berhenti di sudut. Sudut dibuat secara terus-menerus tanpa berhenti. Kemudian garis zigzag yang kedua dibuat dari bawah. Dan jarak antara sudut dengan sudut, misalnya sudut kiri dengan sudut kiri, itu diupayakan harus sama. Garis zigzag yang pertama dari atas ke bawah, garis zigzag yang kedua membuatnya dari bawah ke atas, satu tarikan tanpa berhenti. Yang ketiga, sebelah kiri buatlah garis lengkung, mulailah dari atas, berakhir di bawah, dan garis kedua dari bawah ke atas. Upayakan antara lengkungan kanan dan kanan itu jaraknya sama, antara lengkungan kiri dan kanan jaraknya sama. Jika sudah, buatlah garis mulai dari tengah dengan arah manapun, tetapi garis akhirnya nanti bertemu kembali di tengah-tengah, bertemu dengan titik yang paling awal dan garisnya tidak saling bersinggungan atau bertumpuk. Garis paling awal itu nanti akan bertemu dengan titik yang terakhir berakhirnya garis tanpa ada saling bertumpuk atau saling bersinggung. Baik, jika sudah, maka mohon untuk disimpan kembali. Kita mulai dari flashback tentang mengapa muncul 4 pola garis seperti tadi. Jadi, saya dikaruniai seorang anak laki-laki di tahun 2010, bulan November. Kemudian
dengan beberapa kondisi, akhirnya saya medical check up anak saya. Dan pada November 2012, anak saya didiagnosa ADHD. ADHD adalah semacam perilaku di mana seorang anak tidak mampu memusatkan pikirannya, kemudian ditambah dengan perilaku hiperaktif. Turunan dari ADHD adalah si anak mengalami speech delay. Pada usia normal tertentu, anak dapat menguasai kosakata dan dapat merangkai kalimat, namun karena ADHD, maka si anak saya itu mengalami speech delay. Yang kedua, turunannya adalah hiperaktif. Dalam waktu 24 jam, kecuali tidur, dia akan bergerak seaktif mungkin dan akan melakukan semua gerakan untuk menyalurkan energinya. Kemudian ditambah lagi dengan social anxiety. Secara fisiologis, ketika anak saya melihat keramaian, atau orang lain, atau orang tidak dikenal, atau teman sebayanya yang seusianya, dia akan mengalami getaran tubuh yang sangat kuat sekali. Otot-ototnya akan mengeras dan dia kemungkinan bisa terjadi kejang. Kemudian turunan berikutnya adalah perilaku destruktif. Karena energinya berlimpah, maka dia harus meluapkan dalam bentuk perilaku merusak sesuatu. Kemudian ketika tahun 2014, saat itu saya menyelesaikan studi tesis saya di dalam keadaan panik, kemudian ada bayangan-bayangan ketakutan-ketakutan dari kami orang tua, mengkalkulasi sekian beban yang harus kami alami ketika ADHD-nya anak saya itu tidak akan selesai. Dan di saat itu, terapi berjalan 2 tahun, dan hasilnya anak saya hanya menguasai 30 kurang lebih kosakata. Tantrumnya masih ada, hiperaktifnya masih ada, speech delay-nya masih tinggi, dan social anxiety-nya masih tinggi. Kemudian, saya teringat satu pembahasan ketika mata kuliah pengantar psikologi desain. Ada yang namanya grafologi. Grafologi itu ilmu yang digunakan untuk menganalisis karakter diri kita berdasarkan tulisan tangan dan tanda tangan. Apapun bentuk dari tulisan dan tanda tangan kita semua, itu adalah cerminan daripada karakter dan kepribadian kita. Meskipun dalam dunia psikologi, grafologi sering dianggap pseudoscience atau ilmu pengetahuan semu, kemudian gotak-gatik gatuk atau ilmu cocoklogi, dan kemudian ilmu halu dan sebagainya. Tetapi kami dari disiplin seni rupa itu sangat meyakini bahwasanya semua karya seni yang dibuat oleh seniman itu ada kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan syaraf, kaitannya dengan motorik. Dan itu simultan, tidak saling mempengaruhi tapi berjalan secara bersamaan. Maka ketika ada kaidah ilmu grafologi bahwasanya tanda tangan kita atau tulisan tangan kita merupakan cerminan daripada karakter dan kepribadian, saya mencoba mereverse atau membalik metodenya. Bisakah kita memperbaiki
goresan atau coretan tangan untuk mengaplikasikan dan dampaknya itu dapat mengubah dari karakter dan kepribadian seseorang. Meskipun banyak jurnal yang mengatakan itu tidak mungkin, namun ada juga pendapat yang mengatakan ada potensi untuk dicoba. Akhirnya dengan kondisi agak tertekan dan mencoba untuk menerapkan ilmu seni rupa yang saya kuasai, anak saya berikan kertas dan alat tulis. Tahun 2014, karya pertamanya adalah ini. Semua karyanya adalah mencoret secara abstrak, secara acak dan ekspresif. Namun, hal yang mengejutkan adalah tantrumnya berkurang sedikit. Speech delay masih ada, hiperaktif masih ada, kemudian social anxiety masih ada, tantrumnya berkurang sedikit. Kemudian awal 2015, anak saya sudah menemukan bentuk. Dari yang abstrak, goresan-goresan yang ekspresif, dia sudah mulai menemukan bentuk. Tantrumnya itu berkurang dari yang sehari, biasanya 4 jam, itu berkurang menjadi 2 jam dan 3 jam. Setiap hari, berkurang sebanyak ini. Kemudian April dan Juni itu sudah menemukan bentuk-bentuk tanpa ada gangguan-gangguan, coretan-coretan, dan sebagainya. Kemudian di tahun 2015 Juni awal, perilaku destruktifnya disalurkan dengan gambar dan hilang sama sekali. Dia tidak memecahkan barang apapun, kemudian pikiran-pikirannya yang harus diluapkan itu digambar di kertas. Pada akhirnya Desember 2015 tantrumnya benar-benar hilang dan sejak saat itu saya bisa istirahat dengan baik. Ini digambar oleh anak umur 5 tahun, berawal dari abstrak yang sangat rumit sekali. Kemudian awal 2016, anak saya mencoba menggambar figur dan karakter. Awalnya dalam bentuk yang masih abstrak, goresannya masih ekspresif dan sebagainya. Kemudian pertengahan 2016 sudah mulai menemukan bentuknya kembali. Dan pada saat ini, anak saya sudah menguasai beberapa kosakata dan mampu merangkai kalimat dan mampu untuk berkomunikasi 2 arah dengan teman-temannya. Kemudian ekspresinya terus berlanjut, sehingga muncullah gambar seperti ini, dan ini adalah akhir dari speech delay anak saya. Tahun 2014 didiagnosa pada borderline, hampir ke intellectual disability. 2018 secara medis sudah diberikan diagnosa bahwa dia berada pada rata-rata. Dengan sebuah garis yang tadi Bapak Ibu kerjakan semua, itu yang saya terapkan pada anak saya. Ini adalah oleh-oleh gambar anak saya yang dibuat kemarin. Dibuat dalam waktu sekitar 24 menit. Lalu apakah itu bisa saya terapkan pada mata kuliah? Ini adalah hasil dari penerapan mata kuliah.
hanya berlangsung 2 bulan, mahasiswa sudah mampu untuk membuat garis yang lebih stabil dan anatomis. Baik, kita tidak tahu berada di mana, tapi hidup banyak sekali, dengan garis kita bisa mengoptimalkan semua kemampuan yang ada dalam diri kita. Saya Edi Jatmiko, terima kasih.